Urung nyambung ya Cian ya, masih nunggu sebentar. Ya Romo, ono apa? Ono maling lah. Iku si baru ini ketemu musuhan karo Billy toh. Iya Ah, kan bos. Billy Ah, mengakui Yahweh itu Yesus, kalau Boruni kan Yahweh iblis. ya semuanya bener semua kan. Iya kan pacuannya Alkitab, Alkitab bilang semuanya bener kok. Aduh. Oh, kamu nggak tahu, aku diomongin loh sama Hmm. orang-orang Katolik, bro. Mereka ngumpul di satu room loh, ngomongin aku gara-gara kemarin aku debat sama DGA, terus dia kalang kabut nggak bisa jawab. Aku diturunin, dia pakai teori dia sendiri jawabnya. Nah, nih Pak Hop nih. Pak Hop Gimana nih, coba gimana? Pak Hop naik Pak Hop. Hmm. Pak Hop tahu nih. Hah? Ya, gue Iya. kuliah ini musuh lah Pak Hop. Pak Hop naik Pak Ben Hop. Kita dipisu-pisui karo. bahas Enggak. kita bahas ini apa Gue Klemen kuliah ini. Alexandria Pak Hop. Ya, naik Pak Hop. Nih Pak Hop penonton. Sik, sik. Seru nih. Mbak Engger diundang ben dipisui Mbak Engger ini benar. Nah, Aku iblis tuh itu. jarang debat Pak Hop. Aku nggak debat kok sama dia pun, aku cuma nanyain. Nah, jadi gini Kro, coba aku tanya detail aja nih ke Pak Hop sama ke kamu ya Kro. Orang yang disantokkan, bisa nggak dia nggak disantokkan lagi? Di Ya kan wis tak ditarik jawab deh gelas santonya. toh. Hah? Nah, Wis mereka nih ya, jawab sama tahu jawab bolak-balik. Ya kan iya, enak ceritanya itu. kemarin aku di roomnya sana tanya nih Pak. Aku nih ya gara-gara aku bilang kalau Degia ini salah bahwa ada Santo yang pernah yang nggak disantokkan lagi. Aku dibilang ngarang-ngarangin segala macam. Aku dikata-katain lah. Sekarang sampai mereka tuh ngumpul loh. Bahas akunya nggak ada. Akunya datang ke situ minta dinaikin sebentar baru mau ngomong turunin lagi. Iya bagus lah. Jadi Ya gini lo Kro, ini sekarang aku lo- nanya lagi ke kamu Kro. Kamu tahu buku martirologi kan? yo kayak apa jenenge buku para Ya, martir itu kan. uh, Anaxarion kalau di kodok itu kan. Santo dan Beati kan? Beato, Beato. Hmm. Ya, Beato. Nah, menurutmu di situ khusus untuk yang mati martir atau bisa nggak yang nggak mati martir juga masuk situ? Nggak ngerti aku nih lah. Tapi delok data Nah, jadi lihat gini, listnya dulu. Hmm. kalau kulihat di pengertiannya ya, di pengertiannya kan itu buku martirologi kan tulisannya untuk yang martir, ya, untuk santo dan untuk beati. Berarti kan walaupun dia nggak mati martir, kalau dia santo kan termasuk di situ kan? Seperti Ya Bunda Maria kan ya bukan martir, benar nggak? Kan ada ya matinya. beberapa santo yang Ya yang ya. yang tidak martir kan? Namanya Yohanes juga enggak. Ya Rasul Ya Yohanes kan? itu matinya juga enggak gitu loh. Ini Pak Ao, sekarang saya jadi buronan ini. Tanya nih Pak Op nih kalau Pak Op mau naik juga. Jadi kemarin ya, si tentang Santo Clement ini, kan aku bukain tuh data bahwa Santo Clement itu tidak disantokan lagi oleh Sixtus 5 apa Sixtus 6 ya, tahun 1500-an. Bener nggak? Clement Alexandria nih. Wah, Ini loh. ya sama kayak itu Valentinos itu kan. Ya, Severus. Ini Ya loh itu datanya. suka-sukanya gereja mau di statusnya dicabut jadi santo atau enggak itu kan suka-suka gereja toh gitu kan. Nah, jawaban dia enggak, bro. Kalau yang udah disantokan itu enggak bisa ditarik santonya lagi. Aduh, tanya Pak ini. Om Engger ditanyain. Gimana Om Coba Au? nih, coba dibesarkan. Kan aku kasih lihat data ini bahwa ada nih Itu Santo Clement loh. Alexandria tidak disantokan lagi. Kan aku kasih buka data ini. Dia ngomongnya apa coba? Dia itu masih disantokan. Apa? Cuma namanya dihapus dari Roman Martirologi. Katanya gitu. Katanya DGA muridnya Ao nih. Salah. Ada aja dicabut. Ya gimana? Ini memang Orang dicabut ngerti boleh aja nggak kan suka-suka gereja menyantolkan toh, Mak. orang? Iya. Masalahnya gini.
Alamsyah. Orang nggak sadar atau nggak ngerti tentang kalau menyantolkan orang gimana maksudnya. Itu kan untuk antar kita. Nggak ada urusannya sama Tuhan itu. Kan manusia yang Itu mencantolkan kan seseorang. iya itu kan urusan liturgi kan Paman. Kalender liturgi itu mau dirimu diganti sama siapa kan ya terserah mereka kan, terserah gereja Iya. kan urusannya. Ya ini datanya kan begitu kan apa ini Clement is usually regard church, apa nih maksud datanya ini Ya, Om? dianggap sebagai bapak gereja, dia Terus venerate remove. sebagai santo kan itu di kekristenan Koptik ya gitu kan atau Katolik Oh, Timur terus di Ethiopia dan ya kalau Anglikan ya sebenarnya nggak dihitung apostolik ya. He was revered in Western Catholicism until ya sampai tahun 1586 his name was removed oh berarti dibuang saya dari. potong dulu, Krok, saya sampai agak keliru itu. Anglikan masih termasuk sebab ini masih 1586 kan? Betul? Ya, tapi kan masuknya kan gereja Katolik kan Pak Manao. Ya iya dulu iya betul betul. Ah dulu namanya belum Anglikan ya, sorry sorry ya betul betul. Ya lanjut. Ya kalau zaman sekarang masih itu kan angka tahun Iya 1860 iya. when his name was removed dibuang lah dari roman materiologi buku Dari besar mau. itu ya kemartiran Romawi Iya gitu kan. betul. Iya Iya, apa betul. yang salah di sini kan? Atas atas apa advice dari Baronius kan, Eastern Orthodox Church of Stop Iya. Veneration ya itu kan pernah kita bahas tentang cerita itu kan Pak Manao. Ya karena Iya. tidak apa artinya tidak tidak martir dan lain sebagainya kan gitu loh. Karena pandangan teologisnya Iya. kan yang kayak gitu kan Pak Manao. Iya. Jadi Susah gini dah. lah. Jadi pas lagi waktu kita bahas dulu kan itu kan setelah saya ngobrol sama Charlie. Kalau pendapat Charlie, Clement ini nggak pernah jadi Clement Alexandria ya, bukan Clement Roma, nggak pernah jadi santo Katolik Roma. Ini menurut Charlie. Menurut DGA beda lagi. Menurut DGA dia malah nggak pernah santokan. Dua-duanya beda sama ini dan saling beda gitu loh. Enggak, itu tahun berapa itu itu tahun berapa itu Clement of Alexandria ya itu ya. Berarti kan sebelum peristiwa skisma belum ada Timur Barat Pak Manao, belum ada Katolik Ortodok kan. Iya, dia menjadi santonya Iya dari jadi dulu, udah dari dulu. ya gini paman paman RA. Problemnya begini, masalah santo kadang di pertengahan jalan nggak jadi santo atau kita keliru menduganya dia santo itu memang terjadi. Nah permasalahan ngerti ilmu menyantokan orang nggak itu yang penting. Artinya kenapa nanti kalau ngerti Permasalahannya ilmu itu, hmm, Permasalahannya si iya ya narasumbernya gini lanjut. Paman, narasumbernya mengajarkan ke penonton yang ratusan orang bahwa nggak bisa namanya udah disantokan lalu nggak disantokan. Itu nggak bisa dan Nah, nggak itu akan terjadi, nggak pernah salah. terjadi. Itu yang salah. Jadi gini, kalau semua orang juga nanya sama saya kan tahu sendiri kan saya kalau diskusi kan mana ada saya hafal itu. Tapi ilmunya saya bahkan bukan hafal sambil tidur saya juga bisa jawab. Artinya kenapa? Kalau saya ditanya, "Wih, si nama ini dia santo nggak?" Ya repot saya jawab saya nggak hafal gitu loh. Nah, artinya kenapa? Kalau menguasai ilmunya, mulut saya tidak mungkin mengatakan bahwa status santo tidak bisa dicabut. Nggak mungkin mulut saya bunyi begitu. Karena saya ngerti ilmunya. Ilmu menyantolkan orang. Gitu loh. Nah, mereka cuap-cuap karena dia membaca barang jadi. Barang jadi maksudnya gini. Mr. X sudah disantokan. Udah. Berarti sampai kiamat Mr. X jadi santo terus. Nah, itu yang mereka apa wawasan mereka sampai begitu gitu loh. Nah, kenapa Iya. dia tidak berani mengatakan di pertengahan jalan seseorang santonya dicabut? Karena dia nggak nguasain ilmu menyantokan orang. Paham nggak, Romo Lamsyah? Iya, iya. Iya, itu kan tadi yang aku bilang, Paman, kan berhubungan sama liturgical kalender itu, kalender liturgi kan cuma itu Nah doang kan, ini Paman, harinya dia dirubah kan sama santo lain digeser gitu kan. dia alasannya tidak disantokan katanya karena ada beberapa tentang tulisan dia lah yang ibaratnya nggak tahu bagaimana dia. Ya jadi gitu, Om. Ya susah lah kalau apa
Ya suara kayak gitu lebih besar daripada suara seperti orang kayak saya begitu. Ya kalah saya udah pasti. Gitu karena ya mereka ya nggak ngerti ilmunya. Ma- Dia tuh taunya dari bacaan. Gitu loh. Nah, masalahnya enggak, ini bukan dari bacaan Paman Ao. Dia Bacaan waktu itu. dia membantah data saya tadi yang pertama, sabar, waktu dia membantah data saya yang pertama tadi, dia itu bikin teori loh. Ya kan gini Om, kenapa dia melahirkan teori secara otaknya logikanya? Karena dia bacaannya Clement adalah Santo, kan itu yang dibaca. Gitu loh. Maka itu dia nggak terima kalau ada penyanggahan Clement itu di pertengahan jalan satunya dicabut, kan begitu Om. Iya, iya. Iya, jadi dia bikin pengajaran ya Bikin bahwa cerita, iya. Santo Clement ya, bahwa Santo Clement ini masih disantokan cuma dihilangkan di buku martir karena buku martir nih khusus orang yang meninggal martir kata dia. Aduh, apa ya? Kan kan jadi melebar ke situ jadinya kan. Masa Nah, buku tunggu dulu. martirologi khusus untuk martir saja? Oke, bagus ini. Kenapa dia bernarasi itu? Ayo. Ya tadi udah jawab. Ya sebetulnya saya sudah jawab kenapa. Saya iseng aja nih saya mau garis bawahi. Kenapa dia bernarasi demikian? Ya karena nggak mau dibilang salah, dia terlanjur udah bilang kalau Bukan. udah santo nggak santo lagi. Nah itu yang saya maksud. Kenapa dia bernarasi demikian? Karena dia nggak ngerti cara ilmu mensantokan orang. Betul nggak? Gitu loh. Iya, saya paham itu. Cuma saya sekarang, wah, pas saya nggak ada ya, diomongin ngumpul loh pentolan-pentolannya, murid-murid Paman Aus Batu ngumpul ngomongin saya spesial ya. Mau buka Iya, saya data? nggak. Oke. Mau buka data? Eh, Eh, belum lama inilah, sekitar 500 tahun yang lalu. Pernah tahu nggak jenazah seorang paus itu disemen di bangunan? Ayo, gimana? Coba aja ketik siapa yang mampu ketik di AI atau siapa. Nah ini tentang martirologi. Di sini kan jelas tuh. Itu tentang itu berisi daftar ya, martir, Ya, katalog. sains, and baca itu kan semua kan itu. Nah dan ada nih di bawahnya ini tentang yang bukan martir tapi dimasukin. Kalau dia hidupnya sanctity of their life and notably practice asceticism. Jadi kalau orang yang memang suci, terpuji, kudus ya bisa juga masuk situ kan? Oke. Eh, saya masih keberatan saya kasih ilmu saya ini untuk menjawabnya karena yang nonton ada siapa ini? Ada orang lain ya. Halo kakak Yula, kakak MMS bisa ketik nggak? Ya, begini, gimana ya? Ya anggap aja lah, cuma 2 orang yang tahu. Gini, Paman Romo Alamsyah, ini ilmunya, jangan kasih tahu orang. Kalau mencari data memang rumit, seperti Romo Alamsyah nemuin bacaan begini hebat, ya. Nah, sementara mereka, ya, cecunguk-cenguk itu kan kebetulan dia belum baca yang ditemukan Romo Alamsyah. Oke, pasti berselisih paham. Nah, mereka nggak tahu ilmunya cara membuktikan Clemente, betul? Halo? Ya, Clement Alexandria. Ada Clement Alexandria, ada Clement Roma, ada dua. Oke. Tolong cari nama lengkap identitas Clement yang sedang si Om Romo Alamsyah membahas. Yang mana? Clement yang mana? Clement Saya kasih Alexandria cara tadi yang pembuktian. yang pertama yang tidak disantokkan tahun segitu. Iya, ya oke. Saya ngajarin cara nyari datanya. Ini si Akro udah cengar-cengir ini si Akro. Begini cari datanya. Dengan berat hati ya. Dengan berat hati saya kasih tahu. Caranya ketik liturgi. Saint Clement. When liturgy for Saint Clement liturgy in the church. Rangkai kalimat itu. Keluar nggak? Tanggal 4 Desember. Ya, Udah ada. ya tanya until when church doing liturgy of Clement. Itu begitu cara melacaknya, ngerti nggak? Berarti Ya pernah sampai berhenti tahun soalnya. segini. Hah? Ya sampai tahun itu 1586 kan. Nah, kan dari itu cara pembuktiannya gitu. Pedomannya liturgi. Karena nanti ketemu juga itu kasus Valentino, kasus apa itu begitu cara ilmunya dan kasih tahu dia.
ilmunya. Tuh si Akro udah cengar-cengir itu, dia tahu. Ya, kuncinya di situ. Sekalian nih, saya kan udah jarang nih live nih, udah males-malesan, nggak ada manfaat. Kasih tahu sama si itu orang-orang ortodok, saya ajarin nanti cara membela diri. Ortodok yang suka diaja-aja Gini itu. loh, Hmm. saya sekarang ya dijadikan, saya lagi hot ini seharian ini dari kemarin dibahas loh. Nama saya Ya gas dibahas aja. digosipin gara-gara ini Ya gas barang, aja. gara-gara Clement Alexandria ini. Lah memang benar ini kok. Kenapa? Gitu loh. Remove kok. Dia masih Mau menyangkal diapain? enggak. Jadi kalau si De Gea itu versinya dia ya, versi pemikiran dia bahwa itu nggak di remove, dia masih santo sampai sekarang pun. Kalau Maka versinya dari Charlie, itu, dia nggak pernah santo. tolong bantuin saya AI atau GPT atau apa itu istilahnya, ya kan, ditanya di AI gitu loh. Liturgi masih dilakukan nggak untuk nama tersebut? Liturgy of the name itu biasanya gitu. Sebetulnya kita meliturgikan nama sebetulnya. Jadi dalam gereja itu meliturgikan nama sebetulnya. Ya. Ya jadi kalau menurut Paman Ao, kalau berdasarkan tulisan ini, benar nggak dia ini Hmm. pernah santo lalu tidak disantokan? Masalah saya belum membuktikan betul karena saya belum cek di AI. Nah, tapi saya akan menjawab secara teori. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jawaban secara teori, misalnya dicabut ya memang nggak apa-apa. Nah, Gitu loh. problemnya si pengajar Karena yang penontonnya ratusan ini bilang tidak bisa namanya dicabut. Kalau udah santo, santo aja sampai akhir zaman. ya udah, siapa sih dia? Selevel saya enggak, udah gitu aja. DG ya yang Gimana sih? pernah kata DG ya yang katanya pernah debat sama Oh, yang Pamao. tolol. Nah, ya botol dibayar saya. Anak kecil OMK, bawa paman, saya. paman. OMK, Mana paman. sih? OMK, OMK. Namanya sekarang lebih Iya, bukan lagi kok. OMK iya, kan? iya dia pakai nama itu, dia pakai akun itu pas lagi debatnya. Tapi saya tahu Oh, itu udah. dia. Berarti udah Jawabannya itu loh, paman. begitu, rahasia Udah belajarnya suci, kalau paman. kepo. Namanya udah suci, paman. OMK, orang muda Katolik loh. Hmm? Jelas itu kan, paman. OMK. OMK, paman. Iya. Udah profilnya kan udah Ya membentuk ketipu sebuah narasi penontonnya. kan, paman. Gimana sih Roma Alamsyah gitu Jadi loh. Ini sebenarnya saya udah itu salah. bocorin ilmu. Jadi saya Bener, yang sorry, salah saya juga. nggak sok-sokan, nggak candaan. Saya udah pernah curhat sama Akro. Ngenes hidup saya. Ngenes gitu loh. Orang pada banyak sekali Ja- belajar dari saya, terus sayanya dilepaskan itu kan nggak mudah. Oh, kalau Jiwa saya terima Ya, itu kalau kenyataan. paman, saya paman. tidak. Sebentar, Jelas sebentar. ini Ini masih paman, guru saya. Ya. saya Paman Nao sebentar. Ini kemarin, wah itu viral lagi tuh Paman Nao soal buku edisi pastoral itu kan Paman Nao. Itu ulah siapa sih Paman Nao yang ngedarin itu? Alkitab versi Yang pastoral mau itu loh, apa? Paman. Alkitab versi pastoral sekarang ada juga yang pakai itu lebih sering banyak orang Oh, yang pakai itu di TikTok gitu kan. oh itu saya. Saya pertama di dunia internet itu. Tahu nggak? Tanya ini orang-orang yang aktif nontonin sana sini tahu gitu loh. Repot dah. Romo Alamsyah, saya jadi bingung gitu, galau gitu, pengen mundur total tapi kepancing juga mainan buka HP. Tahu lah gimana. Salah Sekarang satunya begini ya. Paman. Kan akhirnya kan demi untuk membela dia supaya dia gak kelihatan salah kan dia menelurkan suatu pengajaran bahwa buku martirologi itu khusus untuk yang mati martir. Itu Terus sesat nggak? Sesat nggak? siapa yang keluarin? Enggak ya? Dia bilang Ngapain dia begitu. keluarin itu? Dan posisinya diaminkan oleh kawan-kawan dan penontonnya bahwa kalau yang tidak mati martir tidak bisa masuk buku itu. Bukunya apa? Judulnya siapa? Siapa pembuat buku itu?
Gereja bukan. Roman martirologi yang tentang daftar nama dan hari-hari ininya, hari liturginya martir Itu dan daftar santo santa gitu. doang. Iya, nah Saya menurut gini Roma Lamsyah, itu sebetulnya omongan saya dari awal itu bedakan data nggak Kristen mati martir sama kalau data gereja. Itu selalu jawaban saya di situ. Buku secanggih apapun, sesempurna apapun, atau semantap apapun, tulisan seorang paus sekalipun, tuh lihat, ya seorang patriark sekalipun menulis buku, itu pendapat beliau-beliau. Apakah itu menjadi data gereja? Jawabannya gampang, belum tentu. Gitu aja. Orang terima nggak ini? Kalau enggak ya berarti belum mengerti tentang gereja, gitu aja. iya sudah jadi data gereja di tulisannya, di penjelasannya di New Advent bahwa buku martirologi itu mencakup martir, santo santa, dan beato. Oke, Nah, di begini, situ. Tapi Paman, tapi si DGA-nya ngomong karena dia mau motor, bilang bahwa apa Clement. Santo Clement of Alexandria itu hanya dikeluarkan dari buku itu tapi masih disantokan. Kan dia teorinya begitu nih. Nah, untuk Ya, ya. membenarkan teorinya itu, dia mengeluarkan suatu pengajaran bahwa Roman martirologi itu khusus untuk yang mati syahid, mati martir. Oke, baik. Kan makin Baik. melebar dia. Enggak, begini. Buku itu adalah catatan pelajaran untuk mencantumkan nama-nama begitu ya, di list di daftar nama-nama mati martir. Oke, terima itu. Nah, pertanyaannya, kalau dia memaksakan Clement itu tetap santo, jawabannya itu tadi. Cari apakah sampai hari ini gereja masih memasukkan schedule doa tentang Santo Clement di dalam liturgi gereja. Itu cara nyarinya. Semua patah. Karena liturgi itu adalah data gereja yang selalu saya suarakan. Gitu loh. Jadi nggak ada guna tulisan siapapun. Nangkep nggak? Gitu loh. Itu jawabannya. Berbeda data Kristen dengan data gereja itu. Itu si Akro udah pinter itu jawabnya kan. Mau Paulus yang ngomong juga kalau nggak dipakai ya nggak dipakai aja. Alkitab mau ngomong apa kayak panjang lebar kayak ya kan, kalau nggak dipakai gereja ya nggak dipakai aja om. Gitu loh. Ini ngerti nggak orang-orang ini? Saya kan dari gereja jadul soalnya. Jadul tuh begitu, dilepehin semua. Saya tuh teman ngobrol saya bishop, orang asing. Tuh Akro udah pernah saya ceritain tuh. Ya, ngobrol saya udah kelas-kelas bishop. Beneran ngobrol fisik off air. Ikom. Susah nanti saya nadanya kayak angkuh. Waduh, begitu loh. datang semua pentolan-pentolan ini. Iya Paman Sanjut. Ini tolong bersuara, saya lupa ini fotonya ganti, namanya saya kenal nggak kita? Si paus nakal itu loh apa? Sanjut, Bukan. bukan ini beda. Beda. Halo, Om Foto. Herman ini. hah? Ingat nggak Oh. Om Herman? Yang nasi goreng di Pengkolan itu loh, Pengkolan bawah jalan tol. Lanjut. Nih sini, sekarang udah tahun ketiga nih, tahun 2025. Saya kasih ilmunya untuk nembakin orang-orang Kristen, apapun gerejanya. Ya, saya kasih peluru. Sering-sering dengerin AO gitu loh. Hari-hari ini saya udah emosi memang. 3 tahun saya sabar, saya lus dada. Sekarang saya belak-belakan. Mau apa? Saya Judas. Mau pelor apa? Mau nembak siapa? Tanya aja sama saya. Nembak gereja apa? Saya kasih Tidak tahu. perlu ditembak, udah salah sendiri kok. Tadi Gea juga gitu kan. Kan saya tadi dengar soal Gea, gini loh. Jadi ketika saya naik di roomnya penyair hati ada elang, dia kan mereka kan nanya-nanya saya, loh kamu dari gereja mana? Saya bilang saya dari gereja Kudus dan Am. Loh Am itu apa? Saya bilang Am itu kan artinya umum.
Loh, kenapa kamu ganti dari Katolik? Si Gia langsung nyolot gitu kan. Kenapa kamu ganti jadi AM? Saya bilang, kemarin ada Patrice Allegro, saya di room kamu turunkan saya. Sekarang kamu ngajak saya ngomong. Ngapain kamu ngajak saya ngomong? Terus saya gak mau kan, terus saya dengan Elang bilang, eh, itu kan kata serapan, iya benar kata serapan, tapi kan Itu bahasa Indonesia itu. KBBI bahasa Indonesia artinya am itu umum. Iya, Masa saya harus pakai Katolik? Katolik coba kamu buka di KBBI, artinya kan eh, kekristenan yang betul ya. mengakui di bawah paus. Kan Iya, kami iya, tidak salah. mengakui di bawah paus, maka kami pakai kata am. Apa Betul, betul, salahnya? Ya kan? betul. Sini saya ajarin. Oke, lanjut. Biarin Ya. ini. Semua pada KO. Tentang kosakata Katolik, sebetulnya Senjut sudah sering dengar saya paparkan. Begini cara nembaknya. Ambil kredo bahasa Inggris, nggak dipakai itu Katolik. Kosakatanya dari kredo gereja Katolik Amerika bahasa Inggris. Keluarnya universal. Ayo gimana? Suruh jawab dia. Katolik luar negeri pakai universal kan? Iya, Justru bahasa di Inggrisnya. form di luar negeri pakai Katolik juga Betul? kan? Iya. Artinya kenapa? Tidak tunggal ya. Maaf ya, jangan salah paham juga. Itu dihilangkan, itu salah, itu bukan itu. Maksudnya tidak tunggal memakai kosakata tertulis Katolik. Tidak. Berbagai macam ragam. Gitu. Ya bisa. Ya. Kalau seandainya saya sudah sebel begitu, ambil langsung seluruhnya di copy paste minimal dari 3 bahasa asing. Ya, periksa saja Tagalog, kayak bahasa Uganda, kayak bahasa Prancis, pasti ada yang nggak ketemu. Tulisan Katolik nggak ketemu. Saya jamin, pasti nggak ketemu. Cari bahasa Uganda, bahasa Kamerun, pasti nggak ketemu. Artinya kenapa? Tidak wajib menggunakan kosakata tersebut. Itu yang saya mau sampaikan. Betul, Om Judas? Betul, betul. Iya, jadi kalau misalnya suatu waktu kata am itu dibuang, diganti misalnya serapan dari bahasa Inggris common misalnya, umum. Iya, Ya, kita pakai kata itu. betul. Contoh, Saint Judas sering diejek-ejek. Bapak anak Roh Kudus, katanya Protestan Pentakosta. Lalu masuk lagi orang Katolik. Oh, salah, harus putra gini-gini. Langsung Ya. ajakin. Kita ngobrol pakai bahasa Jerman. Nggak ketemu debat putra sama anak. Apakah mana yang benar? Nggak ketemu itu. Betul nggak? Iya, itu masalah bahasa. Iya. Gitu loh. Ya. Jadi Ya, buat si saya Gea itu kan suka cari-cari kesalahan orang gitu loh. Nah, sekarang saya ajarin caranya salah dengan gamblang gitu loh. Salahnya yang ya kan tanpa tak terbantahkan gitu loh. Ya. Iya, Tanya benar. saja gitu. Ya, ini biarin aja nih. Saint Judas kalau bete sama siapa? Bete sama itu, sama Metatron, saya ajarin. Bete sama siapa? Agatha, saya ajarin di mana tololnya mereka. Siapa saja saya ajarin tololnya orang. Jangan sok-sok sama saya, sekali-sekali saya unjuk gigi. Gitu loh. Ya. Nanti kalau ditanya, Saint Judas dari gereja mana? Bilang aja dari GBN. Gereja Baptis Normatif. Loh, itu gereja apa? Yang melahirkan adalah tim pengajaran Katolik itu. Iya, GBN saya. Gitu. Jadi gimana Paman Awao masalah Alexandria nih, klaim Alexandria nih sebenarnya gimana Tadi dia sudah nih? bilang. Ada nggak yang punya Loh, tadi datanya sudah- sih? Loh, tadi saya udah kasih tahu cara mencari data itu. Rangkaian kalimat bertanyanya ke Google itu begitu. Oh iya ya, barusan saya nyari ada memang apa cara doanya ya, bacaan doanya Itu ada. cara. Ya, Itu cuma cara. di situ nggak tertulis. Soalnya kan gereja Ortodok sama Koptik masih mensantokan dia gitu loh. Loh, bener kan? Katolik Roma enggak kan? Betul? Katolik Roma aku di mana ya nyarinya ya? Aku belum Loh, tahu tadi Katolik Roma masih cara mensantokan atau enggak. pertanyaannya. Tapi di Lengkap no cara Advent bertanya udah nggak ada. apakah iya dengerin saya, apakah Roman Catholic still doing begitu ya, doing
Liturgy of the Saint Clement, kan begitu. Until now atau 2024, agenda liturgi of Roman Catholic, begitu cara nanyanya. Itu kuncian udah. Semua pada patah itu. Jangan main-main sama data gereja. Itulah jawaban untuk iman Kristen itu ya data gereja sebetulnya. Omongan di luar silakan banyak, silakan hebat, silakan. Saya udah sering sampaikan ini, saya nggak bercanda loh. Paus menulis buku pun belum tentu dipakai gereja. Patriark sekalipun menulis buku, apalagi namanya archbishop, apa uskup, kalau nggak dipakai mau diapain? Kan beliau-beliau aja mengajar, bercerita pendapat beliau tentang gerejanya, itu yang benar. Buku-buku beliau-beliau itu. Gitu loh. Kuncinya adalah dipakai nggak di dalam 365 hari kegiatan gereja. Kalau enggak ya enggak jawabannya. Contohnya mana? Santo Valentino. Saya sudah cek paman, enggak ternyata, sudah enggak, bener-bener enggak. Yang masih Tuh, kan? cuma Clement, Ilmu gue dicolong, Clement ilmu of Rome. gue. Yang Roma masih Alamsyah. cuma Clement of Rome. Saya nyesel nih. Saya nyesel kasih ilmunya. Mendadak pinter orang-orang. Saya ngerti puluhan tahun loh. Hargai saya itu. Puluhan tahun saya ngerti cara belajar. Jelas Tapi kan ini kan Katolik guru Timur masih saya, tetap menghargai Mas tetap Wow. saya bilang guru. Gitu Kan loh. master. Yo, Aunty silakan ngomong dulu, Paman, biar ini ada suara semangatnya. Ya, Aunty silakan. Enggak, aku tadi cuma bilang kalau untuk Santo Clement of Alexandria, Katolik Timur masih menghormati kok sebenarnya. Budaya Timur menghormati Santo Clement. Iya, tapi di of Alexandria. itu ceritanya ada data. Gini loh Yanti. Si Roma Alamsyah masuk ke sini, dia membawakan data, ternyata kata dia, Santo Clement itu kesantoannya sudah dicabut oleh gereja barat ya, gereja Katolik. Terus Ya dia tanya Sixtus, Paus Sixtus. ya, nah terus saya jawab, ya nggak apa-apa, memang bisa terjadi itu. Saya bilang. Nah terus saya ajarin caranya pembuktian benar atau nggak dicabut. Nah itu dia tadi saya kasih teorinya. Betul, Roma Alamsyah, betul kan? Yang saya maksud Betul, betul. itu. Jadi kalau para narasumber yang ngaku-ngaku pengajaran menjawabnya nggak mungkin, nggak boleh mencabut status santo, nggak apa-apa jawabannya. Jadi jangan kepedean gitu loh, jangan over pede mereka itu dengan tegas mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Siapa bilang gitu loh? Saya bawakan data-data ini paman, dihina-hina. Ya karena dia nggak ngerti cara. Gini, Roma Alamsyah, mereka itu kan pokoknya yang paling benar. Nggak bisa salah gitu loh, gerejanya nggak bisa salah. Ya kamu kasih saja data, misalnya Joan of Arc juga pernah diheresikan kan, tapi akhirnya kan juga diangkat jadi ini, Betul. iya kan? Kalau bahas John of Arc, aku nggak enaknya pas waktu itu loh, paman paman Akro, pas waktu aku bilang, tapi kan yang memvoniskan Ecclesial Church, aku bilang apa namanya pengadilan gereja yang menjatuhi hukuman untuk dia dibakar, kan berarti yang nyuruh gereja. Kan ada kawan kita yang menolak itu, ingat nggak waktu itu? Aku nggak mau memperpanjang lagi. Iya, gitu Om. Jadi mereka nggak ngerti cara cari data yang akurat untuk gereja kan. Itu tadi sudah bocorin cara teorinya. Nah, ini kebetulan ada waktu kita ngobrol sama teman-teman di sini. Saya udah berapa hari ini saya dengerin Agatha. Gini ya, tolong sampaikan kepada khalayak ramai lah ya. Kalau orang kayak Agatha, saya nggak pernah bantah loh masalah data gereja, ayat itu. Namun tolong si Agatha hentikan nasihat kepada orang. Nasihat dia akan keliru semua tentang baptis ulang, tentang orang kawin cerai di dalam ranah Kristen. Sorry, saya agak terusik karena kasihan penonton dia gila loh, ribuan. Salah mendapatkan info tentang kawin cerai di dalam ranah Kristen, arti makna baptis ulang di dalam ranah Kristen. Dia 1.000.000% keliru dalam konteks menasihati orang, sangat keliru. Itu ya, jadi
Kalau ada yang ngomong gini, oh Agatha ngajarin gini tentang kawin cerai gini-gini, langsung jawab, dia salah. Pede aja, saya tanggung jawab. Atau saya mau bikin khusus videonya. Kalau ada yang bisa dapetin video celoteh dia, saya akan bikin di YouTube supaya ada rekamannya. Ya, itu keliru. Udah paman, paman gini paman Au gak perlu nunggu videonya Agatha, emang udah goblok gitu. Paman Au aja lah, tinggal niku record, paman Au maki-maki si Agatha gitu aja kan gampang gitu loh. Ya, tapi kan mesti ada Memang video Agatha dia ngomong pada apa? saat Selamat itu. awal Gak kalau perlu boleh tahu. paman, gak Pada perlu. saat sok tahu, gitu loh. Nah, ini kan repot kan. Yanti Duit nanya, Agatha mau ngomong apa? Kan saya jadi repot. Mesti ada video dia gitu, baru saya gas gitu loh. Siapa yang bisa bantu? Oh, saya ingat gini, Kro. Dia marah-marah kepada profil YouTube yang suka ngambil video dia. Tunggu, saya ingetin. Sentral Kristen Nasional atau apa begitu. Profilnya yang Diketik. lupa saya. Enggak, lupa saya. Coba pikun Sentral. bisa. Nah, Enggak, gini. Kro, intinya ada kosakata sentral. Di YouTube deh, coba searching deh. Center paman komedi. masih sibuk. Lanjut. Yang lainnya coba cari. Ya, sentral opo gitu loh. Senjut Center tahu nih. komedi kali. Enggak, sentral apologet atau sentral Kristen atau sentral apa begitu. YouTube-nya terdiri dari 3 kosakata gitu. Jadi dia sangat komplain sekali begitu. Wah, ini jangan curi-curi video saya, TikTok saya gitu-gitu. Terus dia ngucap gitu. Terus si yang punya profil Marga Batak, lupa lagi saya. Itu kan saya kan dengerin HP kan sambil lalu kan enggak ini. Gitu. Intinya saya ingat ada kosakata sentral itu, nama channelnya itu. Sentral apa lagi? Gampang lah nyarinya itu. Enggak, ini saya udah layak belum masuk ke mereka lagi terus mereka minta maaf nih karena saya dituduhnya Udah yang pasti enggak. dibantah lah, pasti dia nggak mau ngakuin kekeliruannya si apologet itu. Mana mau ngaku salah kah mereka? Romo. Saya sudah biasa aja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu aja sih. Iya. Piye Judas, kita masuk room ulang lagi nggak? Nanti aja saya. Betul nggak itu? Romo Alamsyah sudah ketik ya apa yang tadi saya arahkan ya? Betul ya? Hah? Ya betul. Ini ya saya kasih lihat lagi tadi udah sempat saya kasih lihat. Nah ini tulisannya begini. Kan saya nanya ke dia ke Google, tulisannya jawabannya gini. No, kan betul kan? Tulisannya pas itu Roman Catholic Church no Ya, longer. no, No longer kan artinya. berarti enggak, No kalau no longer. longer kan berarti kan Tidak sebelumnya lanjut. pernah gitu loh. Tidak lanjut. no sebelumnya longer, pernah. lanjut. Tuh kan terus ada tulisannya his feast day was removed. Nah, berarti kan di remove. Awasan Judat sini dapat ilmu ini caranya ngegas orang ini cara ngetik. Orang-orang yang so Judas, tahu. kamu bawa ini Judas ke sana nanti seru ini. Saya bawa ini aja mereka gak ngaku kok. Ya kemarin Romo Patris Allegro juga nyangkal. Mereka kan di Luther Katolik ngomong. Dia juga ngomong mana gak ada surat indulgensi. Saya bilang di Kanon 62 Konsili Lateran 4 itu ada tulis tentang surat indulgensi. Iya, ya begini gini ya. Ini saya harus juga biarkanlah mereka mendengar. Hai para apologet ya. Begini. Semua ada terjadi di dalam gereja, apapun gerejanya ya. Artinya kenapa? Pelajarilah kenapa itu terjadi. Itu begitu, bukan ngebantah. Ya, Artinya kenapa? Kenapa Santo Clement di kemudian hari tidak disantokan? Belajar cara menjawabnya, gitu loh. Ya kan? Contoh, nggak usah ngotot mengatakan saya ortodok adalah gereja satu di atas dunia. Itu kan narasi diksi daripada subjektif. Demikian pula apologet Katolik. Permasalahannya kalau ketemu orang seperti saya,
Saya niat saya tembak dengan pertanyaan gagap-gagap. Saya tembak, mana datanya? Nggak ada. Nggak ada. Itu klaim. Nah, permasalahannya jangan tabukan istilah klaim itu. Memang nggak apa-apa. Klaim. Begitu. Semua orang pasti ngeklaim dirinya. Kan saya udah bilang. Dari dulu saya katakan. Caranya beriman itu wajib subjektif malah. Jangan objektif. Kalau objektif jadi juri, jadi panitia. Saint George itu gereja apalah ya, gereja Protestan harus subjektif dengan keprotestanannya. Artinya kenapa? Bertahan dengan protestannya. Kenapa terjadi peristiwa Protestan? Cari jawabnya. Saya ambil contoh. Ya, saya ngambil contoh langsung Luther. Jelaskan Luther. Protes kepada Vatikan. Nggak serak di dalam hatinya. Lalu rakyat mendukung dia. Artinya kenapa? Ada sejumlah rakyat dunia yang tidak sepakat dengan Vatikan. Kan begitu. Ya. Gitu loh. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Maka Alkitab juga yang mengatakan. Beritakanlah kabar baik ke seluruh bangsa. Artinya kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah mendikte orang. Tidak pernah menseragamkan orang. Itu harus sadar. Gitu loh. Ya. Maka dari itu di atas dunia ini ada Mormon, ada Advent, ada ini itu. Memang demikian. Gitu loh. Doa persatuan gereja keliru. Yang dipersatukan, semua orang berpikir yang dipersatukan adalah lembaga gereja. Keliru. Yang dipersatukan adalah dogma, nyawa. Ngerti nggak? Tuhan Yesus secara fisik tidak nginjak dunia lagi hari ini. Maka yang mempresentasikan Tuhan Yesus sampai detik ini di hadapan kita apa? Ajarannya. Apa itu? Dogmanya itu loh. Dogmanya satu. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu dogma hasil konsili itu. Itu yang satu. Bukan gereja. Kemarin terdiam ya. Saya nggak bela. Saya nggak pernah membela orang. Saya nggak pernah membela apologet. Saya nggak peduli gerejanya siapa. Begini, nadanya sepertinya saya ngomongin gereja Katolik. Begini, jangan angkat narasi setinggi-tingginya dengan berlebihan kalau nggak ngerti. Contoh, Paus adalah pemimpin gereja dunia. Betul. Untuk siapa? Kan begitu. Oke? Berkeras bertahan. Repot nanti. Kalau ketemu orang seperti saya. Kemarin kan terjadi. Gitu loh. Ya. Artinya kenapa? Tanpa disadar kita mengesampingkan atau menyingkirkan Yesus Kristus itu adalah siapa? Artinya kenapa? Gereja yang satu itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kalau seandainya ada yang bertahan tentang saya ortodok, saya gereja satu-satunya, saya adalah Katolik gereja satu, pertanyaannya, kenapa ada peristiwa 1054? Gereja digolongkan ada gereja barat dan gereja timur. Artinya kenapa ada dua kan? Sebentar Pak Manao, sebentar. Ini ada pertanyaan ini. Ini orang ini nggak pernah baca Alkitab. Memang benar gitu loh. Apa yang disampaikan Pak Manao nggak butuh Alkitab gitu loh. Alkitab juga nggak dipakai. Yang Iya baca kan Pak Alkitab, Manao? iya, yang baca Alkitab adalah gereja. Kita ngikut gereja. Artinya kenapa? Kita ngerti Alkitab dari gereja, itu begitu. Gini, oke. Saya ikuti narasi orang. Baca Alkitab. Oke. Itu bacaan. Bagaimana kita menindaklanjuti bacaan Alkitab? Coba. Apakah kita orang per orang, sendiri-sendiri? Saya sering ngambil contoh kitab undang-undang KUHP Indonesia. Semua bisa baca. Bisa keos bangsa kita. Saya menangkap orang berdasarkan pasal-pasal KUHP. Apa yang terjadi? Semua orang saling tangkap loh. Udah pernah belum baca KUHP? Terus kita tindaki bacaan kita. Gimana? Sama Alkitab. Pak Manao itu tanyain siapa yang mendirikan gereja pertama. Tanya di Alkitab kan jadi goblok juga kan Pak Manao. Oh, bener aja. Udah. Tanya gereja yang pertama di Alkitab. Tahu nggak jawabannya apa? Gereja Pentakosta. Mau apa? Betul. Yerusalem. Lo betul nggak, Judas?
Ya toh? Betul, betul, Yerusalem. Nah iya, Iya. udah GPDI Kalau yang bener. kalau saya pernah dengar ya, kalau di history, malah sebelum Yesus ada sudah ada organisasi keagamaan yang pemimpinnya Maximus Paus, Suaranya hancur. yaitu Empire Empire Cult. Jadi sebelum Yesus ada pun sudah ada Empire Cult yang pemimpinnya itu Maximus Pontifex. Maksudnya gelarnya Maximus Pontifex, gelar kepausan. Sinyalnya Ya. miskin, Ya sinyalnya memang miskin. udah duluan. Ya Deus itu, Tuhannya Deus ya. Deus. Apa yang ini kan apa agama resmi Kekaisaran Roma udah ada duluan memang. Iya, ya. Iya Deus itu, Deus. Gitu loh. Jadi gitu ya, saya ngobrol malam ini lah ya, malam ini sudah ranah ingin mendalami ya. Kalau ngobrol santai begitu saya juga nggak menuntut orang rinci ya, nggak gitu loh. Ya salah ngomong sama saya kan nggak apa-apa gitu. Namun kalau udah saya penat kepala orang terlampau over pede dengan wawasannya, repot sama saya. Gitu loh. Terlampau over pede itu sama seperti Akro itu. Akro, putarkan aja Akro, kiriman Akro kepada saya itu di WA. Itu pembuktian. Bentar Paman, masih sibuk. Lanjut aja. Aduh. Maki-maki orang terus Paman. Ini kan kakak Gegen tahu itu. Itu pertanyaan si Akro kepada saya itu di WA itu. Ya kan? Akro bertanya gitu. Akro punya tontonan, ada seseorang ngegas Gea. Gea itu nggak ngejawab, cuman cekikik karena memang nggak ada jawabannya. Kro tunjukin Kro, tolong ini siapa yang bisa tunjukin. Senjut, minta si Akro aja klik nama profil TikToknya, masuk ke grupnya si Akro itu. Saya suka posting-postingin di grup chatting TikTok supaya ngikutin wawasan saya. Seperti hari ini saya posting tentang agama Zoroaster. Tadi saya posting, silakan lihat Zoroaster. Itulah salah satu agama yang ada pada masa Yesus. Itu. Nah, jadi maksud saya, jadi kalau ketemu saya di live kayak begini, udah tahu data saya mana, gitu loh. Karena kan saya orang gaptek ya, nggak siap lah sambil ngobrol klik, nggak siap saya, gitu kan. Akhirnya. Paman Ao izin. Tadi di bawah ada ngomong tuh si Pare ini, siapa namanya ini, Agus Pare, katanya itu Pontifex Maximus itu katanya apa untuk kaisar. Ini loh jelas-jelas loh. Kok dibilang untuk kaisar, dia bilang. Itu kan agama. Ini kan jelas di sini. Iya, agama kuno. Emang kenapa? Iya. Itu agama kuno kan salah. Orang-orang Romawi Dia kan bilang punya masalahnya agama. bukan enggak, masalahnya dia menyangkal gitu loh. Itu bukan gelar kepausan tapi gelar kaisar, kata dia gitu. Ada di bawah tulisannya kan. Si Agus Pare 04 nih. Pare, Dia tidak mau Pare mengakui nanti itu. kalau Pare kalau kepedean ntar saya bongkar lagi. Nanti malu. Awas ya, jangan salah ya. Saya ini posisi apostolik loh, mencakup seluruh gereja jadul. Istilah pop tahu nggak siapa yang duluan? Mesir. Periksa data. Ayo. Ya. Bukan bahasa Latin itu aslinya. Ayo, mau apa, Pare? Jangan main-main sama saya masalah pengetahuan. Tapi saya suka ngelus dada, udah deh. Saya sering curhat itu sama. Ini sejak kapan ini dibilang kaisar pimpinan gereja dan agama ini? Agama apa? Ini udah benar datanya diadopsi oleh Paus di gereja Katolik. Manajemen organisasi keagamaan itu memang begitu. Seragamnya aja diadopsi kok, cuma topinya aja yang beda dikit. Enggak, semua diadopsi. Semua diadopsi dari sebelum Kristen lalu diberikan makna Kristen, semuanya itu. Semuanya. Kemarin semua terdiam sama saya kan, tercengang itu gara-gara Agatha itu menyuarakan tentang gereja Kubah itu Kristen yang bikin salah, saya bilang.
Iya, Ya. gini-gini Paman. Ini Paman Agus Pare ini kan, wah itu kan dari pagan. Lah memang dari pagan terus ngapain gitu loh. Memang agama Kristen ngambilnya dari pagan kok gitu loh. Ibaratnya apa ya Paman ya? Mengubah Tuhannya kan gitu loh. Mengubah Tuhannya Iya, pagan kan. Cuma itu doang kok. gitu loh. Kulturnya Kenapa kultur anti pagan, untuk memang kultur mengakui pagan gitu loh? kok Kenapa apa yang nggak mau mau mengakui? ditolak dari situ. Senjut, nih saya akhirnya jadi kepancing belak-belakan ilmu ya. Senjut kalau digas-gas, oh Senjut, Senjut ini orang Pentakosta, orang apa? Protestan, apa? Ngambil-ngambil dari Katolik, jawabin iya. Karena Katolik juga nyolong juga dari Yahudi, kan selesai. Sama nyolong-nyolong juga, gitu loh. Enggak, saya kesal sama apologet Kristen terlampau sok apa ya, sok pintar atau sok kepenuhan ilmu, gitu loh. Ya, Senjut, ya. Orang pakai kubah itu Ortodok dan Katolik, kenapa gerejanya kubah? Agatha ngejawab itulah Kristen. Enggak, itu rumah ibadah pagan yang dirampas oleh Kristen. Namanya Pantokrator. Ya Ya, gini-gini Paman. Sebentar, ini ada pertanyaan aneh juga. Kultur pagan datanya memang nggak ada aspek pagan yang masuk Kristen. Tanda loh, tanya kok tanya-tanya aneh juga ini loh Pak itu Manau. Bisa nangkep pagan. nggak? Ya memang Rumah pagan juga kok gitu loh. rumah ibadahnya Oten itu rumah ibadah pagan yang direbut, yang diambil alih oleh Oten. Maka dari itu Pantokrator, ada kubahnya di atas. Lalu kubahnya gambar Dewa Dewi dirubah, gambarnya Bunda Maria sama burung apa itu? Burung lambang Roh Kudus. Aduh, alah. Mana Malah buktinya? agama saya yang disinggung-singgung di bawah akhirnya kan. Oh, masalah Aduh ya agama. biasa lah kalau orang Mereka otaknya itu sempit nggak ya bisa kayak gitu kan. jujur, Paman AO Ini ya. pertanyaan sama jawabannya aja nggak nyambung kok goblok banget nih orang gitu. Iya. Kayak si Gia itu kan nggak bisa jujur itu, AO, Paman Loh, AO. itu Karena masalah Gea itu si Akro baru kirim videonya. Ah, si Gea itu gelagapan. Kro, tunjukin Kro biar puas Kro. Kasih linknya aja sama si Senjut itu. Belum Oke, bisa Mas Paman Fikri. masih sibuk ini. saya kan bilang, Gea ya, itu obelis di Saint Peter Square itu kan dari Mesir itu. Semua. Kan dibawa dipajang di Saint Peter Square. Nah, ada tulisan di situ kan, dikatakan bahwa di tempat ini Paus Sylvester I membaptis Kaisar Konstantin, Mm-mm. ya kan? Nah, saya tanya Gea, Kaisar Konstantin dibaptis siapa? Pertama dia jawab Eusebius dari Nikomedia. Terus setelah saya tunjukkan tulisan di obelis itu, terus dia nyerang balik saya lagi. Enggak, gini. Datamu dari mana? Datamu dari mana? Buktikan. Jadi nggak bisa jujur itu orang sih. Ya itu memang licik itu anak. Maka itu kan tadi saya bilang barusan ini gara-gara saya live ini gara-gara si Akro ngirimin saya WA bertanya kepada saya ada tontonan. Gelagapan dia jawab. Kan ditanya datanya. Gereja pertama itu adalah gereja Katolik. Nggak ada. Namun pertanyaan itu si Gea nggak bisa jawab, cuman cekakak cekikik. Memang nggak ada, jawab aja nggak ada. Memang nggak ada, Iya. gitu loh. Memang gitu. Ya ini udah masuk Paman Agus Pare biar Ya dia silakan. generasi dulu. Mau ngomong soal apa ya? Mungkin yang terakhir tadi. Apakah gereja Katolik itu adalah gereja yang pertama? Karena Nggak saya ada. Katolik, posisi saya adalah memang itu benar. Lalu terus buktinya apa? Itu kan yang penting. Buktinya apa saya bisa ngomong seperti itu? Ya karena kita ada kepenerusan gitu. Karena kalau katakanlah sekarang kita abad ke berapa ya? Katakanlah kita abad ke 3, abad ke-5. Berarti itu kan abad keempat ya. Tahun 400-an. Kita lihat siapakah Uskup Roma. Uskup Romanya katakanlah itu pada pertengahannya itu Paus Leo. Nanti dia akan di dalam surat-suratnya dia akan menyebut orang-orang sebelumnya, yaitu adalah pendahulunya. Nanti akan menyebut dia sebelumnya siapa. Dan kalau kita runut semuanya akan disebut di situ gitu. Jadi kita itu ada semacam kalau istilahnya itu anjing ras itu ada pedigree-nya. Jadi silsilahnya gitu.
Jadi ada kepenurusan. Sekarang saya tanya, katakanlah siapa ya? Saya contoh satu denominasi, katakanlah siapa ya? Presbyterian katakanlah. Saya tanya kepada orang Presbyterian, pada tahun katakanlah tahun 300-an, itu pimpinanmu yang ada di zaman itu siapa itu? Dia tidak akan bisa menjawab. Tapi Katolik itu bisa menjawab karena kita bisa ada apa itu kepenerusan. Paus ini dia dalam ensikliknya itu menyebut pendahulunya dan seterusnya. Jadi ada semacam silsilah seperti itu, ada kepenerusan dari tahun 300, 400 bahkan sampai tahun 1200 pun ada semua. Yaitu salah satu buktinya meskipun ya banyak yang lain. Terus tadi masalah apa? Pontifex Maximus. Pontifex Maximus itu aslinya adalah gelar pagan. Saya tidak menyangka bahwa itu memang dipakai paus. Jadi itu menurun ya. Seperti Primus Inter Pares itu sebenarnya juga gelar pagan itu. Karena Pontifex Maximus itu dulu itu maksudnya karena di agama pagan itu kan kaisar itu kan dia itu sekaligus juga adalah pimpinan agama. Jadi kemudian gelar itu menurun ke paus, tapi paus itu bukan pimpinan negara gitu. Ya cuma itu saja yang ingin saya bilang. Ini nih, pimpinan keagamaannya itu ada orang tersendiri atau kaisar itu pemimpin keagamaan? Soalnya saya baca itu terpisah gitu loh. Kalau menurut pagan biasanya kaisar itu adalah pemimpin agamanya, karena kan kaisar-kaisar zaman dulu termasuk Alexander Agung itu kan dibuatkan silsilah palsu ya, seakan-akan dia itu adalah anak dari Apollo. Dan itu kaisar-kaisar Roma juga dibuatkan silsilah mengaitkan mereka dengan dewa-dewa gitu. Sehingga legitimasi mereka sebagai kaisar dan sebagai pimpinan agama itu ada. Gitu. Jadi itu memang untuk pimpinan. Tapi ya nggak masalah sih. Saya cuma bilang tadi Pontifex Maximus itu bukan dari Katolik gitu, bukan dibuat Katolik. Itu ada adopsi dari pagan. Dan saya katakan lagi bahwa mengadopsi sesuatu dari pagan itu ya nggak apa-apa. Soalnya kan itu bukan sesuatu yang jelek kan. Seperti yang saya tulis tadi, Alkitab sendiri juga mengadopsi hal-hal dari pagan orang Israel. Contohnya adalah Baal. Baal itu adalah kan dewa dari negara non-Israel. Kemudian di Mazmur itu sebutkan My Baal, pakai bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa soalnya. Toh banyak sekali unsur pagan yang kita pakai. Contohnya Protestan itu, nggak tahu ya saya. Bukan itu. Yang paling nggak contohnya dari Alkitab itu. Itu saja sih, saya nggak mau berpolemik yang aneh-aneh, cuma yang saya bilang cuma hal yang sepele seperti itu saja. Itu saja, terima kasih. Iya gini ya, Paman Agus, saya nggak salahkan itu analisanya demikian. Memang demikianlah obrolan antar awam. Ya, nanti kalau ada yang maksa saya, sebenarnya gimana ya pasti saya jawabnya adalah data gereja, begitu ya. Nggak apa-apa itu Agus Pare kalau mengurainya atau menganalisanya seperti itu is oke saja, dan saya nggak katakan itu salah. Memang kacamata awam memang begitu seperti Agus Pare begitu ya Paman. Ya saya nggak tahu deh nanti berapa menit ke depan kalau ada yang paksa saya jawabannya ya boleh saja begitu aja. Gitu. Ya, Paman Agus Pare, saya nemunya begini nih, saya nggak tahu benernya gimana. Di sini dibedakan pangkat kaisar, ada sini ada pangkat Vigarius, ada pangkat lektor, ada pangkat preses, ada lux, legatus, magister milium, pontifex maximus. Ini semua pangkatnya beda-beda dan kaisar pangkat tersendiri, tidak pangkat yang sama. Semua benar Paman. Namun gini, orang nggak punya ilmunya untuk menjawab hal-hal ini semua. Apa itu ilmunya? Kenapa bisa demikian? Itu dia. Oke, saya kepancing menjawab. Tunggu, saya cek dulu siapa yang nonton ini. Soalnya pada bubar nanti pengetahuan orang, bete denger saya karena dongkol denger saya, ya toh. Tapi nggak bisa bantah. Begini. Tentang gereja satu, gereja apa, semua ngeklaim dan itu memang nggak salah. Demikianlah caranya orang beriman. Ya, siapapun gerejanya pasti ngeklaim saya gereja satu, saya gereja yang paling benar dan ini. Monggo, memang begitu.